Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala aidan, thalathin kunna fihi wajada karafatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibban mar'ana yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayya'ana fil kufri kama yakrahu ayyuklafa fil nar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidup, nikmat kita masih bisa beraktivitas, terutama nikmat hidayah iman mulai Islam, hidayah kita dijadikan seorang muslim dan seorang mukmin. Ini merupakan nikmat yang tiada tara. Nikmat yang Allah berikan hanya kepada orang-orang pilihannya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang profil surat Hud. Surat Hud itu adalah salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, susulan ke-11 kalau dalam Mushaf Usmani setelah surat Yunus, sebelum surat Yusuf. Ketika surat ini memang diberi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama para nabi. Surat ini merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Rasulullah SAW ditinggalkan oleh orang-orang tercinta dan merupakan para pembela agama, pendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama yaitu Abu Thalib, merupakan pendukung utama terhadap dakwah Nabi, walaupun pada akhir hayatnya dia tidak mengikrarkan kalimat syahadat, bukti keislamannya. Yang kedua, Siti Khadijah, istri baginda Rasulullah SAW, orang yang pertama mengimani Rasul atas risalah dan nubuatnya ketika orang-orang sekeliling menolak beliau. Kais ini Siti Khadijah merupakan Rasul yang paling Rasul cintai dan Rasul sangat kehinaan ketika Siti Khadijah meninggal wafat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Hud ini semuanya Makkiyah. Menurut para ulama hanya ada satu ayat saja yang merupakan Madaniyah, yaitu surat ayat yang bunyinya wa aqimus sholat atau fa'inna hari wa suratan bidal laid innal hasanatin yudhibunas sayyiati dzalika dzikra lidzakir. Ini salah satu ayat yang menurut para ulama merupakan Madaniyah. Jumlah ayat dalam surat Hud ini ada 123 ayat. Disebutnya juga surat Mihun yang Rasul katakan mengimbangi jaburnya Nabi Daud AS. Kalau Al-Baqarah itu mengimbangi surat Taurat, kitab Taurat, maka yang Mihun itu mengimbangi Zatur. Dengan karakteristik yang kita ketahui tentang Makkiyah, berarti surat ini merupakan surat yang berisi tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, perjalanan hidup para nabi,
dan orang-orang yang mengikuti perjalanannya ataupun orang yang menolak dakwah. Itu ada dalam surat Hud. Yang kedua, berbicara tentang yaumul ba'ts, hari kiamat dan kebangkitan, termasuk di dalamnya surga. Yang ketiga, biasanya ayat-ayatnya pendek-pendek, tetapi muatalnya sangat kental, sangat padat. Pendek tapi isinya padat. Turunnya surat Hud ini di saat Rasulullah SAW sangat sedih kehilangan kedua orang yang paling dia cintai, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan pamannya Abu Thalib. Pada saat itu tentunya kita ketahui dalam sejarah bagaimana kondisi Rasulullah dan para sahabat. Kita tahu bahwa perlakuan orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah kepada Rasul sangat kuat, sangat keras, sehingga pada masa-masa masih ada Siti Khadijah dan pamannya pun mereka mengganggu Rasul, senantiasa mengganggu dakwah Rasul. Ketika itu Rasulullah SAW ketika merasa betul beratnya gangguan, ancam dan penganiayaan orang-orang kampung Quraisy kepada Rasul, terutama para sahabat, ketika itu Rasulullah memerintahkan di antara sahabatnya untuk pergi hijrah, ya, di antaranya ke Habasyah. Ke Habasyah sampai 2 kali berangkat. Yang pertama dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, yang keduanya dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ini gambaran betapa beratnya gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, terutama ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh paman dan istrinya. Gangguan mereka semakin dahsyat. Maka dalam sejarah dikatakan tahun ini, tahun 10 Hijriah ini, 10 Nubuwah ini dianggap sebagai amul sedih, tahun kesedihan. Kenapa sedih? Ya, Rasul ditinggalkan oleh istrinya, Rasul ditinggalkan oleh pamannya yang dia cintai. Di sisi lain juga, karena tindakan-tindakan kekerasan dilakukan oleh orang-orang kafir semakin menguat karena mereka semakin berani. Yang biasa ada orang yang membackup Rasulullah SAW, sekarang mereka sudah tiada. Maka mereka semakin berani. Maka dalam ayat diceritakan bagaimana mereka berusaha ingin mengusirmu, lirujuka, au yusbituka, au yaktulka. Wa yamkuru ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka yusbituka aw yusbituka aw yaqtuluka. Ketika orang-orang kafir membuat makam, mereka berkeinginan untuk mengusirmu, kalau tidak diusir memenjarakan, bahkan sampai kepada upaya tingkat ingin membunuh. Ini ketika sepeninggalnya Abu Thalib dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka beratnya beban yang dihadapi Rasulullah saat itu memaksa Rasulullah SAW hijrah ke Taif dalam sejarah. Dalam bayangan Rasul, Taif ini adalah daerah perkampungan, suasana sangat dingin sejuk. Ada masyarakat kampung biasa, kalau bukan kan disebutnya kota, purok, induknya negeri-negeri. Kalau Taif ini sebutnya perkampungan. Rasul berharap mungkin budaya adat istiadat orang kampung ini kan lemah lembut, terutama orang bangsa Arab itu dikenal dengan orang-orang yang sangat hormat kepada para tamu. Rasul berharap ketika beliau hijrah dari Makkah ke Taif ini bisa disambut oleh orang-orang Taif dengan hangat. Minimal Rasul berharap mereka bisa menjaga Rasul, memelihara, menjaga Rasul. Walaupun mereka tidak menerima dakwah, minimal mereka mau menjaga Rasul, menerima kedatangan Rasul. Dan ternyata dalam sejarah diceritakan bagaimana Rasulullah SAW ketika dekat ke Taif, alangkah sangat jauhnya, jauh panggang dan pada api. Artinya apa yang diharapkan itu tidak sesuai. Yang diharapkan adalah penghormatan, penghargaan, penerimaan, sambutan, justru kebalikannya. Orang-orang Taif yang sudah dalam badan Rasul, dalam pikiran Rasul adalah orang-orang yang baik hati, ya, ramah, ternyata kebalikannya. Ketika Rasul datang ke Taif dalam sejarah, bagaimana mereka mencaci maki Rasulullah.
menolak kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar menolak, mereka justru menyiapkan para pembantunya dan anak-anaknya untuk menghadap Rasulullah dengan kata-kata kasar dan melempari Rasulullah dengan batu-batuan. Bisa dibayangkan ketika ada seseorang sekarang udah ditinggalkan oleh lingkungan masyarakatnya, oleh keluarganya, oleh tetangganya, dibenci. Sekarang pergi tujuannya ingin ada pembelaan, perlindungan. Justru di tempat yang dia datangi bukan penerimaan tukar sambutan hangat, kebalikannya penolakan yang luar biasa. Maka yang mereka jadi mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa pahami, kita bisa resapi bagaimana pedihnya, beratnya penderitaan Rasul saat itu. Dalam riwayat diceritakan ketika Rasul sepulang dari Taif itu, beliau berlindung di salah satu kebun kurma. Ya, di salah satu kebun kurma. Dan setelah Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diabadikan dalam sejarah aduannya, ya, dalam doa Allahumma inni asku ilaika do'fa quwwati wa qillata hirasi wa hawani 'alan nas. Di ungkapan curhatan Rasul ini, keluhan Rasul, aduan Rasul kepada Allah ini tidak menyalahkan Allah, ya, tidak menyalahkan Allah, tapi justru memperlihatkan ketawaduan Rasulullah SAW akan kerjanya yang dulu maksimal. Ya Allah, aku keluhkan, aku adukan kelemahan kekuatan. Allahumma inni ashku ilaika do'fa quwwati, lemahnya kekuatan. Wa qillata hilati, terbatasnya dan kurangnya upaya. Ya Rasul tidak mengatakan sudah banyak perjuangan, tapi Rasul mengatakan masih minimnya, kurangnya upayaku. Wahawani 'alan nas, dan hina kedudukanku di hadapan manusia. Rasul mengatakan seperti. Padahal kalau kita baca sejarah bagaimana hebat perjuangan Rasul. Inilah awal-awal surat Hud ini diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Turut surat Hud ini yang diawali dari Yunus, Hud, kemudian Yusuf. Tiga surat ini baca cerita tentang Nabi. Para Nabi ini seolah-olah merupakan tasliyah. Menurut para ulama merupakan tasliyah wa tasriyah, hiburan bagi Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasul didaftar kepada resiko dakwah yang luar biasa beratnya, ya, pengorbanan yang harus dikorbankan oleh Rasul, penentangan umatnya terhadap dakwah Rasul, dan begitu sudah sangat merasa terhimpit jiwa Rasul, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah-kisah para nabi yang ada dalam surat Hud. Dalam surat Hud itu Allah ceritakan dari mulai Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ditolak oleh kaumnya saja, istrinya sendiri, anaknya sendiri, bahkan menolak. Ya, maka dalam sejarah diceritakan bagaimana berusaha kerasnya Nabi Nuh untuk mendakwahi masyarakat, tapi ternyata dakwahnya dirusak oleh anak dan istrinya. Begitu pula Allah ceritakan situ tentang Nabi Hud, dan yang merupakan nama surat ini sendiri kepada kaum Ad. Ceritakan tentang Nabi Soleh kepada kaum Tsamud, Nabi Syu'aib kepada Madyan. Yang dalam kisah-kisahnya tersebut Allah ceritakan seperti Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu, ya Syu'aib, innaka kunta fina marjuwa, kata kaumnya. Wahai Syu'aib, dahulu aku ini menganggap engkau ini harapan kami. Engkau ini orang hebat, menjadi tumpuan harapan bangsa kami. Tapi ternyata kenapa engkau sampai tersesat seperti begitu? Di Nabi yang tadinya soleh bager, itunya pandangan orang lain itu orang yang baik, menjadi harapan, pintar, cerdas, ya pokoknya bahasa kita visual orangnya, ya, kemudian pluralistik, mungkin pandangan yang luar biasa, dihormati. Tapi ketika dakwah agama, menyampaikan agama bersama Allah, sebaliknya kaumnya membenci. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad dari kisah-kisah Nabi terdahulu, tujuannya sebagai asliyah, menguatkan kembali. Maka pantas dalam surat Hud itu, pungkas dari surat Hud, ya, Allah ceritakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatwaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassatuhum nar.
Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah ceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu, Allah katakan fastaqim kamu kamu harus tegak lurus istiqomah mendakwakan agama sesuai dengan diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama sahabat-sahabat kau wa man taba ma'ak. Terus yang dakwah, jangan terganggu dengan berbagai macam gangguan, intrik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi dalam keadaan istiqomah itu walat takgau, jangan sampai melampaui. Ya. Yang ketiga kata Allah walat arakanu, ya tidak terlalu, jangan sampai melemah, tunduk kepada orang-orang boleh, kepada orang-orang. Karena biasanya kalau orang sudah dihadapkan kepada berbagai macam ancaman, siksaan, tekanan biasanya merubah pikiran menjadi kolef, kacau, pikiran sudah tidak bisa fokus. Maka biasanya akan terjadi kalau orang itu lemah akan diramin dan dia akan berhenti dalam tindakannya. Kalau dakwah berhenti dakwah, menjadi orang yang terdiam, dia tidak mau bergerak. Ya. Atau kalau tidak seperti itu, takgo melampaui batas, jangan bertindak tidak terkonsep, tidak terstruktur, tidak tersistem. Jadi tindakan-tindakannya itu melakukan, tidak terkontrol. Biasanya maka dalam ayat itu kata Allah wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa takgo, jangan sampai ngawur, tetap aja terkonsep, terstruktur, terprogram, terkontrol. Wala takgo. Yang ketiga, biasanya kalau orang ditekan, ya akhirnya mengikuti apa keinginan yang menekan. Di sini adalah orang-orang dibeli orang-orang kafir Quraisy. Jangan sampai kata Allah, engkau jangan sampai menyerah. Apapun ancaman, apapun siksaan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang kafir, engkau harus tetap maju tegak lurus. Berikutnya kata Allah, bukan dari masalah secara emosional dididik oleh Allah. Berikutnya kata Allah secara spiritual, perbanyaklah ibadah. Aqimis sholatak tarfail nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibun sayyi'at. Kata Allah, dirikanlah sholat setiap pagi dan petang, ujung siang, pagi dan petang. Wa zulafan minal lail, begitu pula di waktu malam, perbanyak doa, banyak sholat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluhkan segala urusan. Maka segala permasalahan kesulitan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hasanati yudhibun sayyi'at. Kemudian terakhir kita tahu pesan dalam surat itu adalah wasbir. Kamu harus sabar. Kamu harus sabar di dalam menempuh perjalanan dakwah ini. Karena dalam dakwah itu pasti banyak rintangan. Ya. Seperti halnya para nabi. Inilah sekilas tentang surat ya. Surat itu sangat luar biasa, bercerita tentang orang dahulu. Isinya tujuannya sebagai tasliyah, hiburan kepada Rasul, agar Rasul yang tadinya mulai meredup semangat dakwahnya bangkit kembali, berdiri tegak lurus, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dengan berbagai macam ancaman. Kemudian juga memang surat Hud ini ada hadis Rasul yang mengatakan tadiyabatni udun wa aswatuhan. Suatu ketika Abu Bakar bertanya kepada Rasul karena beliau melihat di kepala Rasul ada uban. Ya Rasulullah, qad shibta. Wahai Rasulullah, engkau ini telah berubah. Maka Rasul menjawab, sajabatni udun wa aswatuha. Rasul menjawab, aku ini berubah gara-gara surat Hud wa aswatuha dan saudara-saudaranya. Saudara Hud itu adalah Al-Waqi'an dan Al-Mursalat dan apa. Ini kenapa? Karena isinya memang tentang siksa Allah kepada kaum yang menolak agama. Kaum Nabi Nuh dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Syu'aib dibinasakan, termasuk kaum Nabi Lut dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara mereka menolak agama. Maka Nabi itu merasa khawatir, jangan-jangan kaum Nabi juga yang menolak aku akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul berpikir bagaimana supaya umat ini tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terjadi pada kaum terdahulu. Yang kedua, memang di dalam Hud ini Allah ceritakan tentang kejadian di hari kiamat nanti. Hari setelah itu akhir kehidupan dunia ini ada akhirat. Di akhirat itulah
Allah ceritakan siksa-siksa yang lebih dahsyat yang ada dalam surat Hud. Jadi mungkin sekilas profil surat Hud. Mudah-mudahan dari sekelumit ya, profil Hud ini tentu masih banyak kekurangan karena tanpa bahasa itu waktu yang dibatasi. Mudah-mudahan di suatu saat nanti kita bahas lagi lebih jauh apa surat Hud ini sebenarnya dan apa muatannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.